Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Pada kali ini saya akan membuatkan video terkait dengan panduan untuk bahan eksplorasi setiap kelompok yang saya beri judul analisa dan desain segmentasi jaringan. Nah, disimulasikan pada sebuah perusahaan terdapat 30 karyawan yang terbagi dalam 6 departemen atau divisi. Jadi terserah nanti namanya departemen IT atau divisi IT gitu ya. Kemudian selain divisi tersebut disarankan ya, dianjurkan menambahkan segmentasi untuk server, kelompok untuk server gitu ya. Dan sumber internet. Oke. Kemudian buatlah perbandingan topologi jaringan hanya satu segmen dengan jaringan banyak segmen. Oke. Nah, kemudian nanti setelah jadi topologinya, analisa kebutuhan infrastrukturnya. Routernya butuh berapa, switchnya butuh berapa, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya bagaimana terkait dengan satu segmen dan banyak segmen? Nah, kita berikan contoh seperti ini. Oke, kemarin kita sudah membahas bagaimana jumlah network, peranan router itu seperti apa. Misalkan ini berapa network? 2 PC, 1 router, 2, 2 network. 2 network atau juga kita sebut dengan ada 2 segmen atau bagian. 2 bagian. Oke. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kita ganti perangkatnya menjadi switch. Ya, ini sebelum ke pembahasan soal ya, kita mengingat terlebih dahulu konsep ini. Nah, sama-sama 2 PC antara topologi yang pertama dan kedua. Tetapi untuk topologi kedua ada berapa network? Satu network. Terbagi dalam satu segmen. Gitu ya. Artinya di sini bisa juga adalah ini departemen IT, ini departemen marketing ya, terbagi dalam 2 network. Misalkan ini departemen IT, ini departemen marketing terbagi dalam satu network gitu ya. Nah, kita coba ke topologi yang ketiga. Ini barangkali ada yang lupa. Sama-sama menggunakan switch ya. PC-nya 2 juga. Ini PC1 adalah VLAN 11, PC2 VLAN 13 ya, 13. Nah, kira-kira ini ada berapa network? Jawabannya adalah 2 network. Oke. Artinya juga terdiri dari 2 segmen atau 2 bagian. Oke, gitu ya. Nah, Anda bisa menganalisanya juga berdasarkan IP networknya. Contoh PC1, pasti IP networknya berapa? Misalkan nih ya, dan pasti misalkan adalah 192.168.1.0/24. Ini adalah IP networknya. Kalau IP-nya bisa 1.1. Kemudian kalau PC2 yaitu 192.168.2.0/24. IP address-nya, IP host-nya yang melekat di PC2 2.1 misalkan. Gitu ya. Nah, kalau di topologi 2, apakah IP-nya sama seperti ini, IP network-nya? Tidak, dia cukup menggunakan IP network 192.168.1.0/24. Nah, PC1 nanti 1.1 misalkan, PC2 yaitu 1.2 ya. Ini saya tuliskan di oktet ketiga dan keempat. Kemudian kalau topologi yang ketiga bagaimana? Nah, ini similar ya, similar, sejenis tapi tak sama ya. Seperti halnya topologi satu gitu ya. Kenapa? Nah, ini karena setiap VLAN ID ini memiliki IP network tersendiri. Contohnya misalkan 192.168.11.0/24, ini 192.168.12.0/24. Oktet ketiga ini saya samakan dengan VLAN ID-nya gitu ya. Artinya apa? Bahwa kalau ya setelah kita config IP-nya ya sudah lengkap, kalau PC topologi pertama ya PC1
ingin berkomunikasi ke PC2 butuh routing gitu ya. Nah, kalau topologi yang kedua, PC1 ingin berkomunikasi ke PC2 tanpa routing. Nah, kalau topologi 3, apakah tidak perlu routing atau perlu routing? Jawabannya adalah perlu routing gitu, karena dilihat dari desain IP-nya juga sudah berbeda network. Nah, supaya bisa routing maka perlu perangkat router gitu ya, namanya interVLAN routing. Nah, terkait dengan kembali ke satu segmen dan beda segmen, dari sini kita tahu bahwa kalau topologi yang pertama ini terdiri dari dua departemen dalam dua segmen atau dua network. Oke, kemudian topologi yang kedua ini adalah terdiri dari dua departemen dalam satu network atau satu segmen. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah terdiri dari ini departemen, misalkan saya samakan departemen marketing, ini departemen IT, berarti terdiri dari dua departemen dalam dua segmen atau dua network. Gitu ya. Nah, kemudian terkait hal ini Anda bisa sesuaikan dengan soal yang saya minta, yang saya arahkan. Contohnya misalkan Anda membuat topologinya, tadi ada ISP ya, kita mulai dari ISP, oke, kemudian turun ke modem atau ke router ya. Oke, setelah dari router masuk ke switch, perangkat switch, tertancap ke switch, kemudian ini adalah switch per departemen atau divisi. Nah, saya simulasikan dengan dua PC seperti ini. Oke. Nah, untuk ini misalkan departemen IT, ini departemen marketing, departemen finance gitu ya. Artinya terdiri dari 3 departemen dalam satu network atau satu segmen gitu ya. Oke, nah bagaimana ini satu segmen ya, satu segmen atau satu network. Lantas bagaimana kalau banyak segmen atau banyak network? Nah, dari topologi yang sama, kita taruh samping seperti ini. Nah, kita coba buat ISP, kemudian turun router, kemudian misalkan ini router, nah, baru switch gitu ya. Oke, ini PC-nya, 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 PC-nya. Oke, setelah seperti ini tadi apa? Departemen IT misalnya ya. Departemen IT, departemen marketing, ini departemen finance. Oke, nah topologi yang hampir-hampir sama, tetapi dalam bentuk segmentasinya atau jumlah networknya berbeda. Kalau topologi yang kedua ini banyak segmen, artinya tidak cuma satu ya. Oke, nah berapa? Misalkan ini kita hitung ya, 1, kemudian 2, 3, 4, nah ini 5. Oke, sampai sini cukup mudah bukan? Nah, barangkali dalam tugas kelompok kalian ingin membuat lebih detail lagi, ada susunan ruang kerjanya itu juga boleh, misalkan ya ini ISP ya, ISP kan di luar dari ruangan kita ya. Oke, kemudian masuk router, kemudian nanti dari router turun langsung ke mana, ke switch misalkan ya, baru nanti ke switch setiap departemen, baru PC. Oke, ini juga sama kan ya, baru PC dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga arahan ini bisa mencerahkan kalian, bisa memahamkan. Silakan nanti didesain menggunakan tools yang Anda suka, di
arahan sudah saya berikan contoh beberapa tools yang bisa Anda gunakan seperti yang tertulis di sebuah situs vcworld.com. Kemudian beberapa tools diantaranya ada Visio, Draw.id, dan konsep Draw Pro ya. Terserah kalian, menurut kalian bagus, boleh trial. Kemudian beberapa pertanyaan nanti dikumpulkan di mana? Di Classroom Google sesuai dengan judul tugas. Kemudian siapa yang mengumpulkan? Nanti yang mengumpulkan harus ketua kelompok ya. Oke. Kemudian apa nama dan format filenya? Nanti format filenya adalah docx, kemudian penamaan filenya seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat di Classroom Google setiap kelas kalian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.